Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi para pemirsa semua dimanapun berada. Channel ini didedikasikan untuk pendidikan, dakwah, kegiatan-kegiatan kreatif dan seni yang sifatnya memberikan pendidikan bagi kita bersama. Hari ini kita akan melihat bagaimana pendidikan itu di era pasca pandemi atau era new normal sekarang ini. Bila setiap orang tidak mawas diri terhadap persiapan yang harus dia lakukan di era pasca pandemi ini, terutama berkaitan dengan pendidikan, maka akan terjadi penurunan kualitas SDM itu dalam waktu yang lama. Maka oleh sebab itu, semua orang yang berkaitan dengan pendidikan mesti kreatif dan mesti berani. Kreatif dalam membuat hal-hal baru, berani dalam membuat terobosan-terobosan. Nah, guru yang kreatif ada di tangan kepala madrasah yang kreatif. Kepala madrasah yang kreatif selalu punya ide yang bagus dan memiliki keberanian untuk berubah. Bila itu tidak dilakukan, maka akan kita lihat terjadi penurunan kualitas SDM manusia, terutama di madrasah. Maka oleh sebab itu, hari ini kita akan melihat apa yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika memasuki tahun pelajaran baru yang nanti dimulai pada tanggal 13 Juli. Bila seorang guru baru melihat bagaimana bentuk mempersiapkan diri pembelajarannya di tanggal 13, itu sudah terlambat. Nah, apa-apa yang harus disiapkan oleh guru? Nah, di dalam masa darurat ini, bagaimana masa darurat ini kita lalui? Bagaimana merakit materi dan bagaimana cara membuat materi-materi kreatif agar pembelajaran itu bisa bermakna bagi siswa. Nah, sekarang kita ikuti video berikut ini berkaitan dengan membuat materi ajar tetapi dipetik, disarikan dari materi esensial. Disarikan dari materi esensial. Ayo kita simak berikut ini. Variabel yang diperhitungkan pada masa pandemi itu adalah prinsip umumnya kesehatan dan keselamatan adalah yang utama. Baik itu bagi peserta didik, bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan semua warga satuan pendidikan. Nah, maka oleh sebab itu, biaya pembelajaran, tantangan global, daya dukung pembelajaran siswa, keluarga, dan masyarakat, dan kesejahteraan. Ini variabel yang perlu diperhitungkan. Nah, kemudian di samping itu, model pembelajaran atau moda pembelajaran yang kita ikuti itu adalah ada luring, daring, dalam jaringan. Ini skemanya pembelajaran di madrasah. Nah, agar pemahaman kita satu visi, daring itu adalah pembelajaran yang menggunakan digital penuh, di mana masing-masing siswa dan guru bisa berhadapan dalam satu waktu dengan gurunya dalam pembelajaran. Aplikasi yang bisa digunakan adalah e-learning, Google Classroom, dan sebagainya. Sedangkan luring, kita mengharapkan aplikasi satu arah, bisa menggunakan media sosial. Sedangkan dalam jaringan, sedangkan yang lainnya di luar jaringan adalah sistem tatap muka atau pertemuan konvensional. Ini skemanya. Nah, kini untuk menghadapi masa darurat ini, Kementerian Agama itu memberikan kurikulum darurat. Kurikulum darurat adalah bukan kurikulum baru. Tapi kurikulum darurat intinya adalah bagaimana memberlakukan kurikulum normal KMA 183 di dalam masa darurat. Maka oleh sebab itu kurikulum darurat adalah kurikulum yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat. Jadi kurikulum itu disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Maka dalam menyusun kurikulum itu, madrasah boleh melakukan modifikasi, boleh melakukan inovasi pada struktur kurikulum, pada beban belajar, pada strategi pembelajaran, dan pada penilaian hasil belajar. Ini dia yang kurikulum darurat. Nah, maka pada masa ini siswa harus tetap mendapatkan layanan pendidikan dan pelajaran. Nah, metode seperti ini hanya diterapkan pada masa darurat, bukan hanya pandemi.
bila nanti ada musibah, bencana alam, maka berlakulah kurikulum darurat ini. Nah, kemudian pembelajaran masa darurat tetap berpedoman pada kalender pendidikan. Jadi penanggalannya tetap berpedoman pada kalender pendidikan. Nah, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah kegiatan pembelajaran pada masa darurat bukan untuk mencapai kentuntasan kompetensi dasar, namun lebih menitik beratkan pada penguatan karakter, praktek ibadah, peduli pada lingkungan, dan kesalahan sosial lainnya. Nah, di sini akan ada keterlibatan guru, orang tua, siswa, dan lingkungan sekitar. Jadi semua elemen bersatu dalam mendukung kesuksesan pembelajaran ini. Ini yang perlu diatur, dikelola oleh kepala satuan pendidikan. Nah, prinsip pembelajaran dalam masa darurat ini adalah dilakukan dengan tatap muka terbatas, dan atau pembelajaran jarak jauh, baik itu daring maupun luring. Ini prinsip ini. Dan pembelajaran itu bisa berlangsung di sekolah, bisa di rumah, bisa di lingkungan sekitar, sesuai dengan kondisi masing-masing. Inilah masanya belajar di alam. Nah, di pembelajaran sungguh pun begitu, dia mesti kreatif, inovatif dalam mengoptimalkan tumbuhnya kemampuan kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Nah, ini kita bisa melihat itu. Ini adalah prinsip pembelajaran pada masa darurat. Ini prinsipnya. Nah, sekarang, jadi kalau kita melihat capaian itu sudah ditarget, tapi kondisi masih tetap tidak berubah, maka yang dimainkan adalah metode dan cara mengajarnya. Maka bila pada masa pandemi ini guru tidak memiliki kreativitas dan inovasi, maka pembelajaran itu akan stagnan dan berhenti pada titik yang tidak bisa dilakukan perubahan dan pembaruan. Nah, tantangan belajar dari rumah. Kita melihat tantangan belajar dari rumah ini minimal belum terbiasa belajar daring dan belajar mandiri. Selama ini guru dan siswa lebih banyak diajar dengan belajar tatap muka. Ada papan tulis, ada spidol, ada materi yang diajarkan. Lalu yang kedua, kendala akses internet dan listrik. Ini perlu menjadi perhatian oleh kepala satuan pendidikan. Jaringan internet yang terbatas, kuota internet yang terbatas. Tiba-tiba anak bilang, "Pak, Bu, kami paketnya tidak ada." Nah, fasilitas minim, gadgets, laptop, sumber bacaan, buku pelajaran. Nah, khusus untuk sumber bacaan ada buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, buku bacaan elektronik bagi siswa dan guru. Kemudian lingkungan belajar yang kurang kondusif, anak memiliki energi dan semangat ketika bersama teman-temannya, ini nilai positifnya. Kemampuan orang tua dalam mendampingi pelajaran berbeda-beda, ada yang sibuk, ada yang tidak ada punya waktu, ada yang tidak memiliki animo bersemangat bersama anak-anaknya untuk belajar. Tantangan belajar seperti ini agar bisa dijadikan sebagai motivasi, bukan sebagai halangan untuk maju. Ini perlu dibaca dan dipetakan oleh kepala satuan pendidikan. Ini tantangannya. Nah, karena tantangan yang seperti itu, maka materi, metode, dan media pembelajaran itu beranjak dari materi pelajaran esensi. Ini prioritas. Sedangkan materi lain dapat dipelajari siswa secara mandiri. Nah, oleh sebab itu guru bisa memilih metode yang memungkinkan pencapaian tujuan. Minimal ada 3 bentuk. Ada blended learning, flipped classroom, dan e-module. Guru bisa membuatkan video-video dengan model discovery learning, inquiry learning, atau dia mengajar di sebuah secari kertas, matematik umpamanya, belajar hitung, numerasi, belajar kemudian divideokan, kemudian ditulisnya. Nah, tulisannya itu diuploadnya di medsos, di grup-grup WA dengan muridnya. Itu sudah termasuk metode yang lumayan bagus gitu. Nah, ini diharapkan kreatif dan inovasi guru dalam pembelajaran itu. Nah, kini kita lihat bagaimana karena materi yang
bahan ajar yang dibuatkan itu semuanya berpusat di materi esensial. Nah, ini sedikit kita lihat bagaimana merumuskan materi esensial, perumusan IPK, indikator pencapaian kompetensi itu. Nah, pengertian indikator. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Ini yang disebut dengan indikator. Nah, fungsi indikator itu adalah mengembangkan materi pembelajaran atau bahan ajar. Jadi dari SKL, ada KI, ada KD, ada indikator. Indikator itu fungsinya mengembangkan materi pelajaran atau bahan ajar dari indikator titik tumpunya. Kemudian mendesain kegiatan pembelajaran dan merancang serta melaksanakan penilaian hasil belajar. Jadi penilaian hasil belajar itu mesti menjawab tuntutan yang ada di dalam indikator. Nah, kemudian ketentuan merumusan indikator itu. Indikator dirumuskan dari KD. Menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Jadi ketika seorang guru ingin membuat indikator, dia mesti memiliki bentuk-bentuk kata kerja operasional yang akan digunakan untuk mewakili ketercapaian KD. Kemudian dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Jangan bertele-tele. Jangan bertele-tele sehingga tidak mudah dipahami. Tidak menggunakan kata yang bermakna ganda, kata yang multitafsir. Hanya mengandung satu tindakan, tidak beberapa tindakan. Memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, bakat peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Nah, ini ketentuan dalam merumuskan indikator. Nah, kita lihat dalam contoh ini. Ini bisa membantu kita dalam memetakan bagaimana keterkaitan indikator itu dengan SKL. Di kolom SKL, kita bisa mengisi standar kompetensi lulusan berdasarkan mata pelajaran masing-masing. Kalau mata pelajaran umum berpedoman kepada Permendikbud nomor 20 tahun 2010, kalau dia mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab kepada KMA 183 184 2019 tentang kurikulum PAI dan Bahasa Arab. Nah, kutip pernyataan SKL dalam kedua regulasi itu, kemudian masukkan ke kolom 1. Nah, ini masukkan ke dalam kolom 1. Nah, kemudian pada Permen dan KMA itu ada KI, ada kompetensi inti. Kompetensi inti yang kita masukkan bukan semua kompetensi inti, hanya KI 3 dan KI 4, KI 1 yang menyangkut dengan spiritual, KI 2 yang menyangkut dengan aspek sosial tidak kita masukkan, itu cukup menjadi penilaian bagi guru. Sedangkan KI 3 yang berhubungan dengan knowledge dan KI 4 yang berhubungan dengan keterampilan, ini yang perlu menjadi perhatian dalam KI kolom 2 ini. Kemudian ada KD. Nah, KD kita bisa lihat dari silabus itu. Kompetensi pada KD dari KI 3 dan KI 4 untuk semua mapel. Jadi kembangkan IPK itu berdasarkan dari LOTS menuju HOTS, kemudian masukkan ke kolom 4. Jadi satu KD nanti akan melahirkan beberapa indikator. Dari indikator itu nanti ada materi pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, dan ada rencana penilaian. Nah, inilah bentuknya kira-kira pemetaan sehingga kita mudah memahami bagaimana lahirnya sebuah indikator yang disarikan atau merupakan gradasi dari standar kompetensi lulusan. Silakan Bapak Ibu bisa melihatnya itu.
Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana mencari materi esensi dari IPK yang kita buat. Nah, sekarang kita lihat langkah-langkah perumusan indikator. Yang pertama, menganalisa tingkat kompetensi yang digunakan pada KD. Ini menganalisis KKO, kata kerja operasionalnya. Kemudian yang kedua, menganalisa indikator berdasarkan tingkat UKRK. Urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian kompetensi pada KD. Ini langkahnya. Nah, analisa tingkat UKRK pada KD berdasarkan UKRK tadi, kita akan mengetahui mana indikator yang sangat penting, mana indikator penunjang. Karena ingat, UKRK dapat dijadikan kriteria dalam memilih dan memilah ketepatan indikator penting atau indikator penunjang. Ini. Urgensi adalah tingkat kepentingan. Dia dimaknai dari penting dikuasai oleh pendidik. Penting dalam pengertian esensi keilmuan. Kontinuitas adalah berkelanjutan. Dia menjadi dasar bagi indikator selanjutnya dan mempunyai hubungan dengan indikator pada tingkat lanjut. Jadi dia tidak berdiri sendiri, dia mempunyai hubungan begitu. Lalu relevansi itu bermakna bahwa indikator tersebut mempunyai hubungan dengan mata pelajaran lain serta memiliki nilai yang aplikatif dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini makna dari UKRK. Nah, kemudian pemirsa semua, kita tidak bisa terlepas dari taksonomi Bloom. Ada ranah proses berpikir, kognitif domain, dan ada affective domain, dan ada psikomotor domain. Ini menjadi ranah kita dalam memulai langkah berikutnya. Ranah kognitif, bila kita melihat ada pengetahuan, ada pemahaman, ada aplikasi, ada analisa, sintesa, dan ada evaluasi. Nah, aspek kata kerjanya pengetahuan itu mengingat, pemahaman memahami, aplikasi menerapkan, analisa menganalisa, sintesa itu mencipta, evaluasi itu mengevaluasi. Ini ranah kognitif C1 sampai C6. Di beberapa video sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa C1 sampai dan C6 menjadi sesuatu yang mesti dilakukan untuk kelas-kelas tinggi pada MI 456. Begitu juga pada MTS C1 sampai dengan C6, tapi C1 dan C2 tidak terlalu mendalam. Bagi MA C3 sampai dengan C6. Nah, di samping itu, agar kita mudah memahami, ini tadi yang kami sebut dengan contoh kata kerja operasional C1 sampai dengan C6. Jadi ketika seorang guru memulai kegiatan untuk mencari materi esensial, ini harus ada di hadapannya. Ini harus ada di hadapannya sehingga dia bisa dengan kata kerja operasional ini bisa mewakili kedalaman apa yang dikehendaki dari sebuah indikator yang disarikan dari KD. Kemudian untuk P1 sampai dengan 4 ini ada kerja operasionalnya. Ada menirukan, memanipulasi, pengalamiahan, dan kemudian ada artikulasi. Nah, ini bentuk-bentuk dari kata kerja operasional pada KI 4 atau keterampilan. Nah, bagaimana merumuskan indikatornya? Ini contoh penjabaran KD dan indikator. Umpama KD, ada KD 3.2, KD-nya adalah mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Mengidentifikasi adalah kata kerja. Dia masuk C1 mengingat gitu. Ini mungkin untuk kelas rendah di MI. Nah, maka indikatornya adalah menyebutkan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan aturan yang berlaku, kemudian mengidentifikasi aturan yang berlaku. Dari 3 indikator ini, menyebutkan dan menjelaskan adalah indikator prasyarat, sedangkan mengidentifikasi adalah indikator kunci. Ini indikator kunci.
Dari indikator kunci inilah dilahirkan materi esensi itu. Ini contohnya. Contoh pengembangan indikator berdasarkan UKRK. Ada KD membuat pantun anak yang menarik tentang berbagai tema. Indikatornya adalah menyebutkan pengertian pantun, menuliskan 4 ciri pantun, membuat pantun anak-anak bertema, membuat pantun anak-anak yang berupa talibun gitu ya, berupa talibun, persahabatan, ketekunan, kepatuhan sesuai dengan ciri-ciri pantun. Nah, dari KD dan indikator ini kita klasifikasikan indikatornya. Menyebutkan pengertian adalah indikator pendukung, menuliskan 4 ciri-ciri pantun adalah indikator pendukung, membuat pantun anak bertema itu adalah indikator kunci, sedangkan membuat pantun anak yang berupa latihan itu sifatnya pengayaan. Nah, jadi kalau kita melihat ada pendukung 2, ada indikator kunci 1 dan ada pengayaan 1. Nah, indikator pendukung bisa jadi adalah sebagai pengantar untuk masuk materi kunci. Dari indikator kunci inilah nanti dibuat materi esensi dan kemudian dilahirkan materi ajar atau bahan pembelajaran. Pengayaan bisa jadi ditemukan dalam proses pembelajaran, dicari dan ditemukan dalam proses selama proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, inilah dia bentuknya. Jadi materi esensi itu mesti menjawab kata kerja pada indikator kunci dan menjawab kata kerja pada kompetensi dasar. Nah, selanjutnya, kalau bisa kita klasifikasikan indikator itu, indikator pendukung atau indikator prasyarat itu, dia membantu peserta didik memahami indikator kunci. Jadi ada tahapan-tahapan sebelum sampai ke indikator kunci. Dinamakan juga indikator prasyarat yang berarti kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari siswa berkaitan dengan indikator kunci yang dipelajari. Jadi kalau untuk kelas-kelas menengah, indikator prasyarat bisa dilakukan dalam bentuk tugas ajar di rumah, dalam bentuk tugas belajar di rumah, dalam PR dan sebagainya, karena ini merupakan persyarat dan mengantar siswa kepada indikator kunci. Nah, kemudian indikator kunci, indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK seperti yang disebut tadi. Kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat pada KD, memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari KD, dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Sehingga kompetensi minimal yang harus dikuasai siswa tercapai berdasarkan tuntutan KD mata pelajaran. Ini dia indikator kunci itu. Dari indikator kunci inilah lahirnya materi esensial. Lalu ada indikator pengayaan. Dia mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal KD. Jadi melebihi dari tuntutan kompetensi yang ada di KD. Tidak selalu mesti ada. Dirumuskan oleh pendidik apabila potensi peserta didik memiliki kompetensi yang lebih tinggi dari dan perlu peningkatan yang baik dari standar minimal KD. Jadi indikator pengayaan adalah bonus yang didapatkan dari proses pembelajaran yang diikuti sehingga menemukan indikator-indikator baru dalam pembelajaran. Nah, dalam melakukan penilaian indikator yang harus diujikan kepada siswa adalah indikator kunci, bukan indikator prasyarat dan indikator pengayaan. Indikator kunci tidak boleh terabaikan dalam pelaksanaan penilaian, karena indikator inilah yang menjadi tolak ukur ketercapaian kompetensi minimal siswa berdasarkan KD.
Namun di samping itu, pencapaian kompetensi minimal ini merupakan pencapaian yang berstandar nasional. Jadi walaupun dia minimal, tapi sudah merupakan pencapaian standar nasional. Seperti halnya dengan indikator pendukung dan indikator pengayaan, di dalam melakukan penilaian disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pemahaman peserta didik terhadap indikator kunci yang telah diberikan. Nah, kemudian dalam pengelolaan kelas. Dalam pengelolaan kelas, kegiatan pembelajaran dapat berbentuk kelas nyata atau kelas virtual. Nah, madrasah yang berada di zona hijau dapat melaksanakan tatap muka, tapi yang berada dalam keadaan oranye, kuning, dan merah itu melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Bila dalam bentuk kelas nyata, guru dan siswa bertemu tatap muka, maka harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, berdasarkan ini, Bapak dan Ibu semuanya, berdasarkan materi esensi tadi, guru sudah memulai membuat video-video pembelajaran, model-model pembelajaran yang sederhana, sehingga dari indikator-indikator yang akan dicapai selama satu semester, ada model-model pembelajaran, model-model video, model-model media yang dibuat oleh guru, yang nanti diupload di dalam sistem daring maupun dalam sistem luring. Nah, untuk perencanaan, RPP disusun simpel. Berbeda dong RPP normal dengan RPP dalam masa darurat. Guru dapat membuat pemetaan KD dan memilih materi esensi yang akan diajarkan kepada peserta didik pada masa darurat. Setelah guru menyusun RPP dan disahkan oleh kepala madrasah, bila memungkinkan dan dinilai penting, maka RPP tersebut dapat dibagikan kepada orang tua. Itu tidak masalah. RPP kemudian dipoto, kemudian diupload di grup sehingga orang tua tahu inilah rencana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Nah, ini bentuk RPP yang kita coba, rencana pelaksanaan pembelajaran daring untuk MA. Nah, tujuan pembelajaran sudah terlihat, ada KD-nya, ada indikator pencapaian kompetensinya, kemudian ada tujuan pembelajarannya, dengan diskusi melalui WA group. Nah, ini luring ya, kuis dan menggunakan LKS, diharapkan siswa dapat menggali informasi dari berbagai sumber belajar, mengolah informasi, memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam menjawab pertanyaan, serta dapat menyimpulkan tentang materi massa molekul relatif dan persamaan reaksi. Nah, yang digaris merah, diketik merah itu adalah materi esensial. Jadi dalam tujuan pembelajaran, materi esensial sudah tercantum. Nah, kegiatan pembelajarannya seperti ini. Melalui grup WA, guru menyapa, semoga siswa dalam keadaan sehat, siswa diberi modul atau materi tentang massa molekul, siswa diberikan waktu untuk diskusi melalui WA group, siswa mengerjakan LKS yang terdapat pada buku paket, diberikan tenggang waktu terakhir untuk mengumpulkan tugas dengan cara mengupload tugas, latihan soal yang dikirim melalui WA group, mengingatkan siswa untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Adalah bentuknya pembelajaran itu. Lalu ditandatangani oleh guru, kemudian ditandatangani oleh kepala madrasahnya. Ini bentuk dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, itulah kira-kira kawan-kawan semua hal-hal yang perlu disiapkan sehingga pembelajaran di era new normal ini dapat bermakna, ada kreativitas, ada kreasi yang dibuat sehingga transfer knowledge itu tidak berhenti, tidak stagnan di satu tempat. Maka tugas guru adalah membuat KI 3 dan KI 4, KI 1 dan KI 2 nanti diserahkan dalam proses pelajaran oleh masing-masing guru mata pelajaran. Demikian, selamat berkreasi, selamat membuat video pembelajaran sehingga pembelajaran kita di masa era new normal tetap bermakna dalam mewujudkan madrasah hebat dan bermartabat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.